A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal mu'minun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir kembali dalam rangkaian acara Nyukamana atau kajian Minggu Malam Bermakna. Alhamdulillah, terima kasih Bapak-Bapak semuanya sudah hadir. Kita langsung saja, Ibu Bapak semuanya, alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini yang akan mengisi kajian kita yaitu Bapak Ustadz Syarif Hidayatullah dan alhamdulillah sekarang beliau sudah bersama-sama dengan kita. Mari kita sama-sama sapa dulu beliau. Assalamualaikum Kang Iip. Waalaikumsalam Bang Yodi, Waalaikumsalam Bapak Ibu semuanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Kulo amin wa antum bi khair. Minal aidin wal faizin ya. Kami sekeluarga mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Kang Iip, hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin. Kang Iip, kesempatan malam hari ini melanjutkan kajian kita sebelumnya ya Kang, sebelum Ramadan, yaitu Iya, masih perjalanan jiwa ya Kang ya. betul, betul. Perjalanan jiwa dan melanjutkan kajian eh, tentang ini ya Kang masjid, konsep masjid di Ya, dalam Al-Quran. ya. Baik Ibu Bapak semuanya, tidak sabar menunggu. Mari kita sama-sama untuk menyimak yang disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Syarif Hidayatullah. Padanya disilahkan. Mangga Kang Iip. Oke, turun Kang Yodi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhikna bisolihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Nyukamana, selamat malam ayyuhal mu'minun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Kullu amin wa antum bi khairin. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada para nabi, para utusan Allah sejak awal sampai akhir. Dan mudah-mudahan malam hari ini Allah berkenan menurunkan pengetahuannya, menurunkan wahyu Al-Quran, dan menambah ilmu, memberikan kepahaman kepada kita. Dan semoga kita bisa menjalani perjalanan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Malam ini kita akan melanjutkan topik dengan judul Perjalanan Sang Jiwa atau Balada Kehidupan Manusia. Ini episode keberapa nggak tahu ya. Nah, biar materinya nyambung karena sudah beberapa kali, jadi akan saya coba review. Saya akan ulang pointernya saja ya, pointer dari awal sampai materi yang terakhir. Bicara tentang perjalanan jiwa, pertama dulu kita bercerita tentang penciptaan jiwa itu sendiri ya. Bagaimana penciptaan jiwa? Bahwa proses penciptaan jiwa tidak dipersaksikan dan proses penciptaannya bersamaan dengan penciptaan langit bumi. Surat 18:51. Nah, ketika jiwa itu diciptakan, sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi setiap jiwa sudah ada ketetapannya bahwa setiap jiwa harus melewati terlebih dahulu pematangan minimal 2 kali ya. Di surat 32, 13, 19, 71 sampai 72. Bahwa setiap nafas itu minimal mengalami 3 pematangan atau 2 kali pematangan karena jiwanya pertama masih amarah. Kedua, ketika jiwanya masih lawamah. Baru selesai perjalanan kalau jiwanya sudah mutmainah gitu ya. Nah, yang berikutnya bahwa bahan baku penciptaan manusia adalah malah malaikat ya.
Ayatnya banyak di surat 6, 9, 17, 50, 21 sampai 22, 24 ayat 24, 41 mulai 20 sampai 23, kemudian surat 75, 13 sampai 15. Nah, sedangkan cara Allah menciptakan manusia ada dua macam. Ada penciptaan bada'a. Bada'a itu artinya penciptaan pertama tanpa ada contoh. Ada penciptaan bada'a. Ada bada'a pakai ain, ada bada'a pakai hamzah. Kalau bada'a pakai hamzah, penciptaan pertama tetapi sebelumnya sudah ada contoh gitu, hanya mengulang kehidupan saja. Nah, berikutnya adalah apa tujuan diciptakannya manusia? Tujuan manusia diciptakan yang pertama untuk diuji. Untuk diuji, yaitu ayatnya di surat 76 ayat 2, 67 ayat 2, 11 ayat 7, 18 ayat 7, 21, 35, 29 ayat 3. Nah, karena manusia untuk diuji, maka ketika diuji Allah memberi petunjuk. Jadi Allah memberikan petunjuk manual book berupa Quran. Itulah sebabnya Quran menjelaskan segala sesuatu. Dasarnya ada di surah 14, 52, 29, 51, 20, 123. Ya. Nah, hasil dari pengujiannya itu nanti akan keluar 4 kategori. Ada manusia yang lulus peringkat 1 cum laude. Nah, titelnya namanya mukmin atau muttaqin. Nah, orang yang lulus menjadi muttaqin atau mukmin, nah, itu akan apa namanya setelah setelah dia kematiannya dipersilahkan memasuki surga yang dia kehendaki. Nah, dasarnya di surat 2, 154, surat 3, 169, 39, ayat 73 sampai 74. Ada lulus yang peringkat kedua. Lulusnya ini normal ya, standar. Titelnya muhsinin. Muhsinin juga akan masuk surga tapi dikatrol ya. Dasarnya di surat 10, 26, surat 56, 11 sampai 12. Peringkat yang ketiga lulusnya bersyarat. Ya, statusnya muslim. Ya, 16, 89. Kemudian 14, 48, 57 ayat 20, kemudian 61 ayat 10 sampai 12. Nah, peringkat yang keempat, mohon maaf Anda tidak lulus. Titelnya khosirin. Khosirin itu orang yang rugi. Ya, dia akan mengulang lagi pematangan. Dasarnya di surah 46, 17 sampai 18, surah 2 ayat 121, surat ketiga 149, surat 6 ayat 12, kemudian surat 74 ayat 31, juga di surah 40 ayat 11. Nah, berikutnya adalah eh, ada beberapa sebutan manusia dalam proses tingkatan kehidupan. Karena manusia itu kan mengalami tingkatan dalam kehidupan di surat 8419 ya, latar kabuna tobakon an tobakin. Nah, sebutan manusia pertama dalam proses penciptaannya adalah belum ada sebutan. Sebutan pertama belum punya sebutan. Belum disebut apa-apa karena belum ada wujud fisiknya. Dasarnya di surah 76 ayat 1. Nah, kemudian dalam proses perjalanannya manusia disebut sebagai an'am atau stratanya binatang. Ya, ketika manusia belum mampu menggunakan 3 potensi PPH, pendengaran, penglihatan, dan hatinya, maka stratanya adalah an'am. 39 ayat 6, 16 ayatnya 7, 8. Nah, kemudian surat 7, 179, surah 8, 22, 47 ayatnya 12. Setelah An'am, kemudian manusia dipanggil sebagai Nas. Ya ayuhan Nas ya. Nah, dipanggil sebagai manusia ketika ya masih banyak lupanya gitu. Lupa untuk apa diciptakan, lupa dari mana asal kejadiannya, lupa mau ngapain. Nah, itu kalau masih lupa namanya Nas ya.
Nah, bisa dilihat dasarnya di surat 2 ayat 8, 40, 57, 22 ayat 5, 16, 78. Kemudian surat 2 ayatnya 22. Banyak ya ayatnya ya. Nah, kemudian manusia dipanggil sebagai insan. Insan adalah ketika manusia sudah mulai berproses belajar. Jadi ketika manusia sudah mulai belajar tentang jati dirinya ya, dari mana asal, untuk apa, mau kemana, ya, apa maksudnya dia dilahirkan. Udah mulai belajar itu namanya insan ya. Dasarnya bisa dilihat di surat 76 1 dan 2, surat 55 1 sampai 4, kemudian 55 ayatnya 31, 13, 14, 15 ya. Itu tentang insan. Nah, berikutnya manusia dipanggil sebagai basar. Manusia dipanggil sebagai basar ketika sudah sempurna, sempurna fisik maupun sempurna ketakwaan atau keimanannya. Disebut sebagai basar manusia sempurna. 18 ayatnya 110. Sempurna fisiknya. Nah, bisa dilihat di surat 15 ayat 28 dan 33, surat 38, 71 dan 72, 25, 54, 30 ayatnya 20. Jadi disebut sempurna fisik jika sudah mampu berkembang biak dan juga sempurna ketakwaannya atau sempurna keimanannya sudah menjadi pengkabar. 14 ayat 10, 16 103, 17 ayat 93. Nah, berikutnya Allah juga memberikan bekal kepada manusia untuk menghadapi ujian. Selain bekal yang wahyu tadi, manusia juga diberikan bekal. Untuk apa? Agar manusia mampu untuk diuji atau mampu melewati ujian. Bekalnya adalah berupa potensi pendengaran, penglihatan, dan hati. Itu adalah bekal untuk menghadapi, menjalani ujian ya, 1678. Nah, selain bekal PPH, juga Allah memberikan bekal berupa petunjuk wahyu supaya bisa menghadapi segala macam ujian. Surat 2 ayat 38. Nah, tetapi manusia pada awalnya memang zolim dan bodoh ya. Dikasih Quran, diabaikan Qurannya. Itu di surat 33 ayat 72. Kemudian 17, 106, surat 39 ayat 41 dan seterusnya. Nah, jika manusia lahir tidak mendapatkan dua-duanya, misalnya lahirnya, maaf, misalnya Down syndrome, atau ada sesuatu yang PPH-nya tidak sempurna. Nah, maka manusia yang dilahirkan tidak diberikan bekal itu, PPH-nya nggak sempurna atau tidak bisa mencerna wahyu, maka dia akan dikembalikan pada umur yang lemah. Berarti dia dilahirkan kembali sebagai bayi di episode berikut. Itu lihat di surat 16, 70, 25 ayatnya, 22 ayat 5. Ya. Nah, berikutnya adalah bahwa keadaan bumi ketika menjadi tempat ujian atau disebut sebagai mustaqorun, dan satu ketika nanti bumi juga akan menjadi jalan keluar menuju bumi akhirat kelak ya gitu. Karena bumi itu diciptakan terdiri atas 7 benua ya secara geografi gitu. Ada benua Australia, Asia, Afrika, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, termasuk Kutub Selatan ya. Itu ada 7 benua. Terangannya di surat 15 ayatnya 44. Nah, nanti bumi itu akan berpindah, berubah fungsi menjadi neraka. Ya, jadi 7 neraka namanya. Ketika bumi sudah panas ya. Mudah-mudahan tidak terjadi perang dunia ketiga nih. Kalau terjadi perang dunia ketiga, masing-masing mengeluarkan bom atom nuklir, wah bisa jadi neraka itu benua itu. Ya, karena satu ketika nanti bumi kita akan jadi neraka itu. Dan nerakanya jadi 7 benua. 7 benuanya angus tuh. 1971 sampai 72 ya. Juga bisa dilihat di surat 81.
Ya, dari ayat 6 sampai ayat 12. Nah, manusia diciptakan oleh Allah itu ada 8 ras. Di surat 39 ayat 6. Ya, 8 ras manusia diciptakan. Ada aborigin, ada Melayu, ada Mongol, ada Negroid, Arabik, ada Arya, ada Maya, ada Indian ya. Itu rasnya manusia. Nah, keadaan bumi ketika masih dalam fungsinya sebagai dunia atau sebagai ujian, itu juga bagi sebagian bisa menjadi neraka gitu ya, karena menyusahkan. Nah, itu kemudian poin berikutnya kita cerita proses dan tahapan pengujian ya. Nah, bicara tentang proses dan tahapan pengujian ya, sudah diterangkan di atas bahwa tujuan diciptakan manusia adalah agar menjadi wakil Allah di muka bumi. Untuk menjadi khalifah itu harus melewati proses dan tahapan ujian. Ujiannya ada dua ya, sebagai kewajiban namanya, atau orang nyebutnya fit and proper test. Yang disebut sebagai kewajiban. Ada dua kewajiban manusia. Kewajiban pertama dan kewajiban utama. Nah, ini ujiannya. Kewajiban pertama manusia supaya lulus adalah manusia diperintahkan membangun masjid ya, sebagai miniatur surga. Nah, yang disebut sebagai Eden, sebagai miniatur surga namanya Eden. Dan juga ini perintah karena kita diperintahkan untuk mengikuti milahnya Ibrahim di surat 2:124 ya, kemudian 125. Selain Nabi Ibrahim juga yang diperintahkan membangun masjid adalah Musa. Kalau Ibrahim membangun Musanya di pelosok, sementara Musa membangun masjidnya di tengah kota gitu ya. Nah, seperti apa konsep masjid yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran? Setidaknya ada 5 kan? Ada setidaknya ini apa namanya konsep-konsep umumnya. Konsep secara umum masjid itu minimal punya 5 apa namanya unsur atau 5 kategori ya. Pertama, masjid itu berfungsi mengagungkan syiar Allah atau menumbuhkan rasa keilahian. 22 ayatnya 32. Kemudian di masjid itu juga adalah harus menjalankan arbaatun hurum ya 936. Kemudian yang ketiga, masjid itu juga berfungsi sebagai tempat melestarikan hadiyu. Hadiyu artinya selalu mencari petunjuk, riset ya, surat 2:185. Yang keempat, masjid itu juga berfungsi untuk melestarikan kolaid, mempertahankan ekosistem atau rantai kehidupan. Dan masjid itu harus bisa membuat namanya Aminal Baital Haram atau harus punya lab ya, harus punya lab gitu, minimal 3 lab. Di surat 24 ayatnya 27 sampai 29. Nah, itu kewajiban pertama. Yang kedua, ada namanya kewajiban utama. Setelah masjidnya dibangun, ada kewajiban utama. Kewajiban utamanya adalah mengerjakan semua yang penting ya, atau memperhatikan semua yang penting atau haram namanya. Makanya namanya Masjidil Haram, masjid yang penting. Apa sesuatu yang penting itu yang mesti dikerjakan? Nah, ini kewajiban utamanya di dalam masjid adalah yang pertama menjalankan Ten Commandment, 10 perintah Tuhan. Dasarnya di surat 6 151 sampai 153 ya. Kemudian mengembangkan potensi diri. Jadi setiap orang potensinya harus dikembangkan. Karena masing-masing orang kan punya potensi beda-beda ya. Nah, semua potensi mesti dikembangkan di masjid itu, jangan dibunuh potensi. Surat 2 ayat 84 sampai 85. Yang berikutnya, yang ketiga dari kewajiban utamanya adalah membangun Ka'bah sebagai ketetapan-ketetapan penting. Surat 5:97.
Yang keempat, dari kewajiban utamanya mengembangkan konsep masjid yang 5 di atas tadi. Apa pengembangannya? Bahwa masjid itu harus dibangun atas dasar takwa, ya, bukan karena diror, bukan karena kufron, bukan karena tafrik, ya, karena ada masjid dibangun dasarnya kekafiran, dasarnya apa namanya perpecahan gitu dan seterusnya. Masjid itu mesti dibangun atas dasar takwa. Surat 9, 109. Di dalam masjid itu ada dua golongan, muhajirin dan ansor. 9 ayat 100. Yang ketiga, di dalam masjid itu juga penghuninya mesti ada namanya perjanjian, komitmen, ya, gitu. Nah, ada perjanjian muslim, ada perjanjian mukmin. Nah, kalau perjanjian muslim atau mukminat ada di surat 60:12. Sementara perjanjian mukmin itu dasarnya di surah 48 ayat 10 dan 18 gitu ya. Nah, kemudian pengembangan berikutnya adalah yang keempat, dalam mendirikan masjid itu nggak bisa dengan main-main, harus dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena membangun masjid itu memerlukan waktu yang panjang dan kesungguhan dan seterusnya, ya, tidak bisa segera gitu. Jadi mesti serius, nggak bisa coba-coba gitu ya. Nah, lihat dasarnya di surat 2 ayat 85, kemudian 4 150 sampai 151, ya. 8 ayat 2 sampai 4 juga di situ ya disebutin. Jadi secara konsep setelah 5 ada pengembangan lagi. Ya, yang 5-nya mengagungkan syiar Allah, menjalankan arbaatun hurum, terus juga menjalankan hadyu, menjalankan qolaid, dan membuat aminal baital haram itu. Yang kelima harus ada musolanya juga. Musola itu artinya bukan lambang, lembaga pendidikan. Di masjid mesti ada lembaga pendidikannya. Dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tingginya. Ya, dasarnya surat 2 125, ya. Juga harus ada buyut. Buyut sebagai tempat tinggal para penghuni masjid, gurunya ada tempatnya di situ. Biar nggak bolak-balik mondar-mandir ke kampung, ya. Ada buyutnya di masjid itu, ada tempat tinggal para kiainya, para gurunya gitu. Dasarnya surat 10 ayat 87. Dan harus ada minimal 3 lab, ya, lab ahli, lab pendidikan atau lab umum. Kemudian ada namanya Jumatan. Jadi setiap seminggu sekali ada khutbah menyampaikan wahyu. Surat 62 ayat 9. Untuk persiapan materi dalam apa namanya persiapan berhaji dalam setahun sekali. Surat 22 ayat 27 sampai 36. Masjid juga harus dibangun di dua wilayah. Di wilayah pelosok dan di wilayah kota gitu ya. Surat 10:87 14:37, ya. Nah, setidak-tidaknya sempurnanya masjid itu adalah menjalankan apa namanya kehormatan bulan-bulan haram, ya. Dasarnya di surat 936, surat 5 ayat 1 dan 2, 5 ayat 96 sampai 97. Setidaknya itu, ya, gitu. Nah, itu sampai di situ kalau nggak salah pada pertemuan yang lalu, ya. Gitu catatannya gitu. Nah, yang berikutnya di dalam masjid itu juga harus ada namanya lembaga atau kelompok atau namanya apa ya? Unsur dah yang membuat hujah atau yang membuat argumentasi tentang hukum mana yang haram, mana yang halal. Jadi di masjid itu ada lembaga, ada seksi lah gitu ya, yang berfungsi membuat hujah atau membuat argumentasi. Orang nyebutnya ijtihad lah, untuk membuat atau menetapkan sebuah hukum haram dan halal. Nah, bicara tentang membuat argumen atau membuat hujah, diterangkan dalam Quran bahwa yang berhak menetapkan hukum adalah Allah. Ini satu, ya.
Ketika kita bicara tentang hukum, bicara tentang argumen, bahwa yang berhak menetapkan hukum adalah Allah. Nah, kita lihat ayatnya surat 6 ayat 57. Kang, Ya, siapkan. Surat 6, 57. 57. Mm-mm. Surat 6 ayat 57. Sudah ada kan? Sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sesungguhnya aku berada di atas hujah yang nyata Al-Quran dari Tuhanku. Sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik. Ya, ada kalimat apa? Menetapkan hukum itu hanya hak Allah. Gitu ya, menetapkan hukum hanya hak Allah. Nah, terus kita ngapain ya? Kita hanya menjalankan hukum. Manusia hanya bisa menjalankan hukum, tapi bukan menetapkan hukum. Menetapkan hukum itu hak Allah, ya, gitu. Itu yang pertama. Yang berikutnya, bahwa yang berhak menetapkan haram halal juga Allah, ya. Jadi yang berhak menetapkan ini haram, ini halal juga Allah. Surat 16, 116. Surat 16 ayat 116. 16, Maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 16, Bismillahirrahmanirrahim. 116, ya. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Ya, tidak boleh kita berdusta atas nama Allah dengan mengatakan ini halal, ini haram, gitu ya. Karena yang menetapkan hukum haram halal juga adalah Allah. Kita tidak boleh berdusta atas nama Allah dengan berkata ini halal, ini haram. Berarti ada larangan. Ada larangan kepada kita untuk tidak mengatakan ini halal, ini haram. Kecuali ada dasar ayatnya gitu ya. 587. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya, tidak boleh mengharamkan yang halal. Atau sebaliknya, menghalalkan yang haram. Ya, jangan kamu mengadakan dusta lagi. Jangan kamu haramkan yang baik yang Allah halalkan. Ya. Nah, berikutnya pertanyaan Allah kepada orang yang suka membuat-buat dusta. Ini haram, ini halal, ini haram, ini halal. Nanti ditanya sama Allah, emang kamu sudah dapat izin dari Allah untuk mengatakan itu haram gitu, itu halal gitu. Ya sekarang kan halal haramnya tergantung label kan. Hmm. Ada labelnya, itu ada stiker halal. Apa benar halal ini nggak tahu. 10:59. A'udzubillahi 10. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu. Lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah? Ya, nggak boleh nggak ada ya. Ya. Gitu. Terangkan kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal.
Pertanyaannya ketika ada orang yang suka atau mudah menetapkan hukum ini haram, ini halal, ini pertanyaan, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini? Kalau nggak ada izin berarti kamu mengada-ada. Nah, kalau mengada-ada terus gimana? 16:35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berkatalah orang-orang musyrik, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang dibuat orang-orang yang sebelum mereka, maka tidak ada kewajiban atas para rasul selain dari menyampaikan amanah Allah dengan terang. Nah, membuat-buat kedustaan atas nama Allah dengan berkata ini haram, ini halal bisa masuk musyrik. Ya, perbuatan musyrik ya, gitu. Kalau begitu berarti ada konsekuensi dong. Apa konsekuensi Allah atau konsekuensi orang-orang yang mudah atau suka membuat-buat ketetapan haram halal tanpa dasar? Coba lihat konsekuensinya apa ya? 6138. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka mengatakan, inilah hewan ternak dan tanaman yang dilarang. Tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami kehendaki menurut anggapan mereka. Dan ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya. Dan binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah waktu menyembelihnya. Semata-mata membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap apa yang selalu mereka ada-adakan. Ya, ada balasannya diancam nih ya. Kalau orang suka mengada-adakan dusta terhadap Allah dengan berkata ini haram, ini halal. Padahal Allah tidak menetapkan itu. Nanti dibalas tuh oleh Allah. Apa balasannya? Surat 693. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan. Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Nah, kalau kita sombong terhadap ayatnya, suka berdusta atas nama Allah dengan mengatakan ini haram, ini halal, ini resikonya, waduh berat ya kita nanggungnya ya, jangan. Nah, makanya masjid punya kewajiban untuk menetapkan sebuah argumen. Di mana yang haram dijelasin, mana yang halal dijelasin, tidak boleh berdusta atas nama Allah. Ya, syaratnya ya mesti ada dasar ayatnya ketika kita berkata haram atau berkata halal, gitu ya. Nah, ini poin berikutnya tentang masjid. Masjid punya kewajiban untuk membuat hujah atau mencari argumen tentang haram dan halal supaya orang tidak ragu-ragu lagi. Di antaranya tentang makanan, tentang perbuatan, tentang ekonomi, tentang perkawinan, tentang keluarga dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan. Karena dijanjikan wahyu untuk uji fit and proper test tersebut, sebagaimana diterangkan di surat 2 ayat 38, dan wahyu itu adalah amanah, juga tolok ukur keberhasilan manusia agar menjadi khalifah. Nah, biasanya manusia
tidak ada yang langsung lulus dalam menghadapi ujiannya. Kenapa atau apa yang membuat manusia tidak lulus? Karena sifat karakter manusia itu adalah jahil dan zolim, amarah dan lawamah ketika menerima amanat, ya. Nah, sebagaimana diterangkan di surat 33 ayatnya 72. Coba lihat lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Ini masalahnya. Manusia itu pada dasarnya jolim dan bodoh. Nah, ketika zolim maka jiwanya amarah. Ketika jahil maka jiwanya lawamah. Maka tidak lulus namanya. Nah, untuk lulus atau untuk bisa lulus atau keluar dari posisi zolim dan jahil, keluar dari nafsu atau jiwa amarah dan lawamah, manusia itu harus belajar dalam waktu yang sangat panjang. Kalau dihitung seperti apa hitungannya? Berapa lama manusia memerlukan waktu untuk bisa keluar dari jolim dan jahil? Bisa keluar dari amarah dan lawamah. Coba lihat ayatnya, Kang. Itu berapa lama manusia belajar? 78, 21 sampai 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai, Ya, terus? lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Oke, terus? Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Nah, tahan. Di garis bawah itu. Jadi manusia yang masih jiwanya amarah atau lawamah, jiwanya jolim dan jahil, maka mereka akan tinggal di dalam neraka untuk melewati proses pematangan. Berapa lama mereka akan menjalani proses pematangan? Berabad-abad. Bahasa Arabnya apa? Labithina fiha koba. Koba itu berabad-abad. Kayak dikasih bawah ya. Jadi butuh waktu ahkoban berabad-abad. Terus sampai 26 dulu dibaca. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman Mm-mm. selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal. Oke, berarti jiwa-jiwa yang masih amarah dan atau lawama posisinya berarti zolim dan jahil, maka jiwa-jiwa itu akan mengalami proses pematangan di neraka selama tadi koba. Koba itu artinya berabad-abad. Berarti ini bentuknya plural ya, jamak berarti. Karena ini jamak berabad-abad, berarti minimal berapa kan? 2 atau 3 abad ya. Tiga, minimal 3 abad. 3 abad ya. 1 abad berapa tahun? 100 ya kan? 100. Berarti berabad-abad di 3 minimal ya. 300 tahun ya. 3 kali 100. Berapa? 300 kan. 300 tahun ya. 300 tahun. 1 tahun berapa hari? 365 ya. 365 berarti 3 kali 100 kali 365 ya. Nah, seharinya di akhirat atau seharinya di tata surya di galaksi itu 1000. Mhm. 1 hari di tata surya 1000. 1000. Tata surya kan galaksi tuh, satu galaksi ya. Itu 1000. Berarti 3 kali 100 kali 365 kali 1000. 1 harinya di akhirat berarti di super cluster 50.000.
Ya. Nah, coba dikaliin. 3 kali 100 kali 365 kali 1000 kali 50.000. Berapa lama, Kang? 547 nolnya 9 kan. Nah, berarti milih 5 5 miliar. miliar, lima Ah, empat tujuh miliar kan? 5 miliar. 5,475 miliar tahun. 5,5 miliar lah ya. Bayangkan, Kang, jiwa manusia untuk bisa keluar dari amarah dan lawamah sampai mutmainah itu memerlukan waktu 5,475 miliar tahun. Lama nggak, Kang? lama banget kan. Iya, makanya. Makanya hidup mesti benar, jangan lama-lama di neraka. Nah, usia bumi kita diperkirakan berapa? Umurnya berapa tahun? Ya, Usia usia bumi kita yang sekarang ini, 7 kan, 7 miliar ya. iya berarti memang jiwa kita ini, makanya tadi di awal cerita penciptaan jiwa, ya, itu tidak dipersaksikan. Dan proses penciptaannya bersamaan, penciptaan Sama langit dan bumi. bumi. Jadi usia jiwa manusia dengan bumi kita ini nggak jauh kan? Iya, Iya diciptakan langit bumi juga saat itu diciptakan jiwa jiwa gitu. Jadi jiwa kita ini sebenarnya udah tua seusia bumi bumi. kita gitu. Nah, bumi kita entah sampai kapan nih masih ada ya. Jadi mohon bersabar. Pertanyaannya, saat ini jiwa kita sudah di level mana nih? Masih di amarah. Kalau masih di amarah berarti wafatnya zolim. Nah, dimatengin berapa tadi? 5,475 miliar ya. Ya, Nah, terus berikutnya keluar masih lawamah. Lepas dari amarah tapi masih lawamah. Dimatengin lagi. 5,47 miliar. Jadi berapa dong? nggak Ya kali dua aja. ya, Kali dua kan? ya, Nah, ketika di proses yang ketiga 16. jiwanya sudah mutmainah, baru tuh lolos. Tidak lagi kembali ke neraka, masuk surga lah orang nyebutnya gitu ya. Nah gitu, karena azabnya kan dua gitu. Ada azab adna, ada azab akhirat. Jadi totalnya minimal manusia mengalami 2 kali proses pematangan 10,96 miliar tahun untuk bisa lepas dari amarah dan lawamah. Ya, gitu. Bisa nggak dipercepat? Bisa. Bisa dipercepat asal sungguh-sungguh aja. Ya, kalau leha-leha ya tetap aja lama juga nanti prosesnya. Ya, kalau kalau ibaratnya gini lah. Misalnya kita diberikan usia berapa tahun? 70 tahun katakanlah ya. Nah, selama usia 70 tahun itu soal ujiannya ada 100. Soal ujiannya tuh misalnya kan kita akan diuji nih. Usia 70 tahun diberikan soal ujian 100. Oke. Nah, ketika habis waktu, habis usia, umur kita habis, sementara soal ujiannya baru dikerjakan 10. Nah, gimana kalau gitu? Kan belum selesai ujiannya. Balik lagi lah. Bentar lagi. Baru lulus kalau semua soal ujiannya sudah kelar. Ya begitulah. Kalau belum selesai mah belum boleh keluar dari kelas. Kalau udah habis waktu, ya nggak lulus berarti. Mesti ada akhirnya. Ya begitulah. Jadi makanya tidak ada waktu bagi kita untuk leha-leha. Supaya pas akhir usia semua soal ujian sudah kelar. Ya gitu ya Kang. Nah pertanyaannya masih ada PR nggak Kang Yodi dalam hidup? PR apa yang belum dikerjain?
Iya, mesti mesti Ya, beres sebelum mati, mesti beres tuh PR-nya udah selesai. Kalau belum selesai ya balik lagi. Aduh, dia matengin dulu lagi. Nah, gitu ya gambarannya kira-kira. Nah, ketika atau gini kalau kita kalau boleh diurai, ketika manusia belum lolos menjadi juara sebagai mutakin atau sebagai mukmin, kan tadi ketika diuji kan ada 4 kategori kan? Kumlot, menjadi mutakin atau mukmin, atau lulus gelarnya muhsin, atau lulus bersyarat titelnya muslim, atau khosirin nggak lulus gagal. Nah, ketika manusia belum lolos gitu, belum lulus menjadi juara pertama sebagai mukmin, maka si jiwa-jiwa manusia itu akan dikembalikan ke neraka untuk mengalami proses pematangan gitu ya. Siapa yang diselamatkan? Yang takwa gitu. Yang takwa diselamatin, selesai berarti kalau udah takwa selesai. Nah, lihat ayatnya Kang, tuh apa 19. 19, 71, 72. 197172. Mm-mm. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Berarti setiap jiwa mesti melewati proses pematangan di neraka. Minimal tadi 10,96 miliar tahun. Kalau 2 kali ya. Kalau sekali berarti 5,475 miliar tahun ya kalau sekali putaran. Kalau salah lagi balik lagi gitu ya. Terus Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. oke, jika sudah mencapai takwa, selamat nggak? Selamat. Selamat. Jolim balik lagi ke situ. Makanya jangan jolim. Nanti balik lagi ke situ lagi aja. Jadi ahkoban di situ ya. Ahkoban itu berabad-abad. Ya. Nah, berikutnya, karena satu ketika nanti bumi akan berubah fungsi jadi neraka. Ketika bumi ini rusak, maka dari neraka itu pula manusia akan keluar. Ya, keluar itu maksudnya masuk jahanam namanya. Jahanam itu artinya lobang atau sumur yang dalam gitu. Jadi manusia akan terjerembab di benua itu sendiri gitu. Kalau Bapak Ibu pernah lihat film dulu 2012 ya, dari 2010 udah digaungkan film apa namanya akan terjadi kiamat 2012 kan dulu ada pernah lihat filmnya nggak? Ya, Itu kan bumi menjadi hancur kan? Yang naik kapal yang selamat tuh. Yang lain semuanya ambles kan ke bumi kita ini gitu. Ya gambarannya kira-kira gitulah. Bumi itu nanti akan berubah menjadi neraka. Nerakanya berapa? Ada 7 tadi. Ya, kita lihat. Surat 78 ayatnya 17 kepanjang amat ya. Yang pendek. 415 dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya, jahanam itu secara bahasa artinya sumur yang dalam. Berarti orang-orang yang berdosa akan masuk ke sumur itu ya di wilayah mereka sendiri gitu di setiap benua kan. Karena kan bumi kita dalamnya kan itu kan magma kan. Kalau bumi ini dibelah nih, kalau bumi dibelah, di tengah-tengahnya kan api kan. Iya, Nah, jadi nanti bumi ini kan jadi neraka. Jadi penghuni buminya tadi akan ambles ke dalam brus gitu. Ya nerakanya di situ. Masuk ke jahanam namanya. Dan jahanamnya ada 7.
Karena apa? Karena bumi ada tuh tujuh. Ya, nah berikutnya eh, ada orang-orang yang akan dikeluarkan, diselamatkan dari neraka. Jadi setelah mengalami proses pematangan tadi di neraka, satu ketika akan dikeluarkan. Dikeluarkan si jiwa-jiwa yang tadi udah mateng itu dikeluarin lagi. Kalau Kang Yodi ngabubui sampe, ya, udah Mhm. mateng gimana? Kalau udah mateng, Jadi angkat kan. diangkat kan? Nah, Ya, langsung dingin nggak apa masih anget-anget? Nah, panas, panas. masih panas ya. Kalau udah mateng dikeluarin. Sama, nanti setiap jiwa kalau udah mateng dikeluarin tuh dari neraka. Ya, nah ketika jiwa itu keluar dari neraka, itu seperti bubui sampe, keluarnya hanet-hanet kan. Hanet-hanet panas tuh. Masih Apa ngebul. namanya? Nah, ya masih ngebul, soam-soam namanya. Jadi masih panas juga, belum bisa dimakan. Masih diademin dulu dikit. Ya, coba lihat ayatnya. Suratnya 15, 26, 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Terus, Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. jadi sebelum Adam, apa dulu diciptakan? Jin. Jin ya. Jin dulu. Sebelum Adam, jin dulu kan? Nah, Ya, jin itu diciptakan dari api yang sangat panas. panas. Nah, berarti ketika jiwa itu dikeluarkan dari neraka, itu masih bersifat panas kan? Ketika keluar tuh, itu Iya, panas. Dalam wujud apa? Dalam wujud jin. Karena jiwa itu kan satu frekuensi dengan jin kan? Sekelas dengan jin. Jin itu artinya gelap atau energi gelap. iya. Diciptakan dari api yang sangat panas. Nah, walaupun gelap, ya, karena dia udah dimatengin, nah si jiwa-jiwa itu sudah mulai sadar gitu. Dan pada saat itu jiwa-jiwa yang gelap tadi, yang masih panas tadi baru keluar dari proses pematangan, itu sudah mengagumi Quran. Jadi ada jin-jin atau ada energi gelap, ada jiwa-jiwa yang baru keluar dari proses pematangan di neraka, itu mengagumi Quran, udah mulai sadar tuh gitu. Harus beriman kepada Quran. 72 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, telah diwahyukan kepadamu bahwasannya sekumpulan jin telah mendengarkan akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Nah, kata siapa? Kata jin, Nah, yang baca siapa? manusia, jin. Yang baca jin juga kan. Yang baca Kang Yodi itu bukan jin. Ya, Kang Yodi cuman bacain. Katakanlah telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Quran. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan Quran yang menakjubkan. Nah, jiwa-jiwa ini atau jin-jin yang sudah mengagumi Quran itu sangat ingin kembali menjadi manusia. Manusia. Ingin lahir juga kembali sebagai manusia untuk menyempurnakan tadi, menyempurnakan jiwanya ya. Nah, ketika jiwa itu keluar dari proses pematangan, disebut sebagai jin yang panas tadi, ya, sebelum berkendaraan itu disebut sebagai namanya siluman. Orang nyebutnya astral, jiwa-jiwa gentayangan namanya. Iya, sama seperti Kang Yodi dari Bandung mau ke Jakarta, ya, dari rumah naik becak ke jalan, dari jalan naik taksi ke terminal. Ya, sebelum naik bis atau kendaraan yang membawa ke Jakarta, nah kan keluyuran tuh di terminal kan, keluyuran.
Itu namanya gentayangan tuh. Jadi jiwa-jiwa yang menunggu untuk masuk ke dalam raga itu sih apa namanya bergentayangan tuh. Kira-kira saya naik mobil mana ya gitu. Kalau naik mobil A penuh ya nggak bisa masuk. Naik ini nggak bisa. Ya jadi mesti nunggu kendaraan yang kosong tuh. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan ketika maaf sperma dipancarkan itu kan ada sekitar 300 juta kan? 300 juta sperma dipancarkan. Berebut satu apa? Satu telur kan? Nah, seperti itulah perebutannya, kompetisinya loh. 1 banding 300 juta loh. Probabilitasnya sangat kecil kemungkinannya. Mobil satu direbutkan 300 juta. Kira-kira kemungkinan menangnya berapa lama tuh? Kalah lagi, nunggu lagi, kalah lagi, nunggu lagi. Nah, selama belum dapat kendaraan, maka dia tayangan, keluyuran tuh. Ya, makanya Bapak Ibu jangan suka ngelamun, kosong, ntar kesurupan lagi. Jiwa lain yang merasuk. Ada film judulnya Kerasukan. Ya, kenapa dikosongin sih mobilnya? Coba lihat ayatnya kan, 71, 13, 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah, Terus? padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian? Nah, itu bahasa Arabnya apa? Waqad khalaqakum waron. Ya, waqad khalaqakum waro. Dan sesungguhnya dia telah menciptakanmu dalam beberapa atwaron. Atwaron dari kata toyaro, toiron. Ya, toiron itu artinya burung. Kalau toiron, burung. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim toiron ababil. Ababil. Toiron ababil itu apa? Burung yang bergerombol kan? Toiron itu burung. Kalau atwaron, masa burung? Beberapa burung. Toiron itu burung. Burung itu terbang. Terbang berarti tayangan. Sesungguhnya dia telah menciptakanmu dalam beberapa gentayangan, dalam beberapa atwaron. Toiron itu kan gentayangan juga, yaitu ketika jiwa manusia belum dapat kendaraan, gitu ya. Keluyuran, orang nyebutnya siluman atau gentayangan. Nah, ketika jiwa itu belum berkendaraan, maka dia gentayangan. Bahasa Qur'annya atwaron. Ya, nah, atwaronnya juga disebut sebagai kholakokum. Kholakokum itu artinya berkarakter. Sebelum berkendaraan nunggunya di ruang tunggu VIP, nyaman nggak? Nyaman. Nyaman. Kalau belum punya kendaraan tapi nunggunya di luar kepanasan gimana? Ya, keringetan kan. Jadi posisi keadaan ketika menunggu pun tiap jiwa beda. Ada yang kesulitan, ada yang apa namanya senang, ya kan? Nunggunya nggak kerasa tuh. Nunggunya di ruang ber-AC sih ya nggak apa-apa, seharian juga ya. Kalau di luar nunggunya kepanasan, kehujanan, repot urusannya. Namanya kholakokum berkarakter. Ya, nah sebelum jiwa itu berkendaraan manusia, maka ya mau nggak mau dia mencari kendaraan yang lain kan. Makanya setiap jiwa akan melewati banyak kendaraan sebetulnya. Banyak kendaraan. Latar kabunna tobakon an tobakin. Jadi nggak langsung berkendaraan manusia sebetulnya. Mulai dari apa? Biota laut, kemudian biota darat, tumbuhan, binatang, baru nanti menjadi manusia kan? Gitu. Ini namanya atwaron. Nah, bicara tentang jiwa yang baru keluar dari neraka tadi disebut sebagai jin.
yang keluar dari api yang sangat panas. Nah, jin itu dalam Al-Quran ada beberapa tingkatan. Sekarang kita bicara jin ya. Jadi ketika jiwa belum berkendaraan atau menunggu kendaraan berikutnya, itu kan bertahap, nggak langsung kendaraan yang sempurna ya. Coba kita lihat dulu 8419-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Ini Arabnya apa? Latar kabuna. Latar kabuna itu rokaba itu artinya kendaraan. Latar kabuna sesungguhnya kamu akan berkendaraan. Tobakon an tobakin tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Jadi setiap jiwa manusia dalam proses menuju kesempurnaan, dia akan berkendaraan tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Mulai biota laut, biota darat, tanaman, tumbuhan, binatang, kemudian manusia. Nah, selama dia belum berkendaraan sifatnya gentayangan tadi, itu masuk kategorinya jin tadi. Nah, jin itu ada 4 golongan. Golongan pertama disebut sebagai jin ifrit. Jin ifrit namanya. Ya, 27 ayatnya 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Ifrit atau Ifrit. Nah, ifrit yang ya. cerdik ya dari golongan jin. Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Jadi ada jin golongan ifrit. Ifrit dari kata afaro. Afaro itu artinya jahat, buas, licik, cerdik, keji, kemudian kasar. Jadi ada jiwa-jiwa yang sifatnya ifrit. Ketika keluar dari neraka tadi itu masih ifrit namanya. Kalau dicabak tuh bubur sampo tadi langsung aja rete Kang Yodi tuh. Hmm. Belum adem tuh. Jadi ketika jiwa keluar dari neraka disebut sebagai ifrit. Ifrit itu secara bahasa artinya apa? Buas, licik, cerdik, kejem gitu. Masih 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 beringas. Jiwanya masih beringas tuh. Nah, biasanya jin-jin ini yang kasar tuh, yang suka jahat namanya arwah jahat ini. Roh jahat itu adalah yang tadi, jiwa yang masih ifrit namanya. Disebut roh jahat, suka ganggu tuh. Jadi kalau ada roh yang suka mengganggu itu namanya ifrit itu. Ya. Nah, kemudian berproses jin itu lama-lama berubah menjadi kosit. Ya, setelah ifrit nanti jadi kok kosit. Kalau kosit sudah mulai jinak, tidak lagi mengganggu tuh, namanya kosit. 74 ayatnya 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kulapangkan baginya rezeki dan 72 oh, 14. 72 maaf. 72:14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Nah, namanya kosit. Ada kata kositnya nggak? Wa anna minal muslimun wa minal kosit. Kositun. Kositun tuh kusut artinya. Diartikannya di sini menyimpang ya. Jadi ada jin kategorinya kositun. Kositun kusut. Kusut itu artinya bingung. Seperti preman yang tadinya jahat, insaf, tapi belum ngerti, belum tahu mesti ngapain. Maka posisinya namanya kositun, bingung ya. Itu kalau diumpamakan ya, ada orang jahat, preman misalnya itu. Insaf tuh, tapi nggak ngerti mesti ngapain, bingung. Nah, bingung itu namanya kosit. Dia sudah tidak jahat,
tapi juga belum jadi baik. Minimal kan tidak jahat tuh kosit itu. Nah, gitu namanya kositun gitu. Jin yang bingung. Ini roh-roh yang biasanya suka minta bantuan tuh, pengen disempurnakan gitu ya. Kositun, walaupun dia masih menyimpang sifatnya karena belum tahu jalan. Nah, lama-lama dari kositun menjadi solihun, soleh namanya. Disebutnya jin soleh. Ya, suratnya 72 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh. Dan di Hmm. antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Jadi jin juga tadi ada kelasnya. Ada kelas kot. Apa tadi yang pertama? Kelas ifrit itu roh jahat. Ya, ada jin kosit. Itu roh yang kebingungan. Kalau ibaratnya disebutnya roh ya, karena gentayangan. Ada jin soleh. Nah, ini roh-roh yang sudah baik. Disebutnya minas solihun gitu. Ya, wa anna minas solihun. Sesungguhnya di antara kami ada orang yang soleh, solihun. Dan di antara kami ada pula yang tidak demikian, berarti dia masih ifrit atau masih kosit. Dan adalah kami menempuh jalan yang berbeda. Jadi jin juga macam-macam, ada yang jahat, ada yang bingung, ada yang soleh. Nah, kalau solihun berarti ini rohnya sudah baik nih gitu. Baik itu berarti sudah melakukan proses perbaikan gitu, membantu menolong sesama gitu ya. Dia mau jadi agen untuk perbaikan gitu, nyari temennya yang mau berbuat baik juga gitu. Jadi ada jin yang solihun, jin yang sudah melakukan proses perbaikan atau roh-roh yang sudah mulai sadar ya, tidak lagi ifrit, tidak lagi kosit nih. Nah, yang keempat setelah solihun menjadi muslimun. Nah, 72 14 yang tadi. Ada lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan Hmm. ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Nah, wa anna minas solihun kan? Berarti ada jin yang sudah bukan solihun, wa anna minal Muslimun. muslimun. Nah, pada tahap jin soleh atau jin muslim ini, nah mereka itu sudah mulai sadar dan mulai mencari kebenaran. Karena ayatnya barang siapa yang taat, mereka itu benar-benar telah memilih rosada. Jadi di tahap jin soleh dan jin muslim, mereka sudah mulai mencari mursid, rosada. Rosada itu artinya kan jalan yang lurus, jalan yang benar. Makanya tadi di surat 72 ayat 1, ada jin yang mulai kagum dengan Quran. Ya, karena Quran memberi petunjuk ke jalan lurus. Nah, orang yang memberi petunjuk jalan lurus namanya mursid. Nah, jin-jin ini sudah mulai mencari mursid. Siapa mursidnya? Orang yang tadi membacakan Quran. Oke, jadi pada ras jin soleh dan muslim ini, mereka sudah mulai mencari pengetahuan. Mulai belajar, mencari ilmu, mendengarkan Quran. Nah, dan ini sudah dekat dapat kendaraan manusia. Makanya Bapak Ibu kalau kita lagi belajar Quran, di sekitar kita ada hawa-hawa yang nggak nyaman, ya nggak apa-apa. Mungkin mereka juga ngeriung, nggak kelihatan kan? Atau bisa jadi ada makhluk-makhluk lain yang juga ikut menyimak. Ada kucing tiba-tiba duduk, ya. Ada tikus mungkin di pojok diam dengerin, atau ada kecoa yang apa-apa biarin aja. Mungkin mereka sedang sedang apa? Sedang nguping, sedang nguping mencari rosada itu tadi ya. Ya biarin aja nggak apa-apa.
Nah, kalau sudah di level muslim, ini sudah dekat berkendaraan manusia gitu. Itu ya ceritanya. Ah, apa berikutnya ceritanya? Nah, jin juga kita masih bicara jin. Jin juga sesama jin itu saling memberi petunjuk. Kalau diumpamakan ada orang tersesat jalan, terus tiba-tiba ketemu orang yang sama-sama tersesat jalan, seneng nggak? Minimal Senang. ada Ada teman. ada teman kan gitu kan. Jadi ketika jiwa-jiwa itu gentayangan, kebingungan, nggak tahu jalan, terus ketemu jiwa yang sama-sama kebingungan, minimal kan sekarang ada temen kan gitu. Nah, sama nanti di dunia arwah itu juga begitu. Ketika jiwa-jiwa gentayangan, kebingungan, nggak tahu arah jalan, bingung kemana. Tiba-tiba ada sesama roh, sesama jiwa yang juga kebingungan. Ada temen kan? Nah, lama-lama ini ketemu jiwa sama-sama kebingungan. Lama jadi geng tuh, jadi geng, jadi geng. Nah, biasanya satu sama lain suka saling memberi informasi. Ya, misalnya gini kata salah satu jiwa, malam ini ada pengajian Kamana, ya kita dengerin yuk gitu, misalnya gitu. Nah, mereka saling memberi informasi itu sesama jin itu juga saling memberi informasi untuk menyimak. Nah, kenapa mesti menyimak? Karena mereka juga mesti tahu caranya seperti apa supaya dia bisa kembali lagi gitu. Jadi sesama jin juga saling memberi petunjuk. Nah, itu informasinya sekilas. Nah, di surat 76 ayat 1 ya, pada saat jiwa itu berserata jin, berserata jin kan, karena dia kan belum bisa disebut kan, berarti belum punya kendaraan. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang ketika itu dia belum mendapatkan sesuatu yang dapat disebut, berarti belum berkendaraan, ya. Nah, pada saat jiwa itu belum berkendaraan, berstrata jin, belum disebut apa-apa karena belum ada wujud fisiknya, belum ada kendaraannya. Nah, di surat 8419 tadi, bahwa setiap jiwa itu akan berkendaraan tingkat demi tingkat, ya. Nah, sebelum dia masuk kendaraan, maka bersifat apa tadi? Waron 7114-nya kan? Jadi bersifat tayangan kan? Gitu ya. Nah, kendaraan apa yang akan ditumpangi ya oleh setiap jiwa menuju kesempurnaan tadi? Ya tadi mulai dari yang bawah, dari kendaraan paling sederhana sampai kendaraan paling sempurna gitu ya. Kita lihat di surat 32, 20 sampai 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun orang-orang yang fasik atau kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Hmm. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Ya, jadi akan dibalikan. Ini ada dua azab, azab adna sama azab akbar namanya. Artinya setiap jiwa dalam proses perjalanan jiwanya dalam berkendaraan tadi kan dari yang paling rendah, dari mulai mikroorganisme laut, kemudian mikroorganisme darat, kayak jamur, alga, virus, bakteri ya. Di situ dulu tuh berkendaraannya. Kemudian menjadi tumbuhan laut atau tumbuhan darat, binatang laut, binatang darat. Total semuanya itu adalah 6 tingkatan. Tingkat tiga tingkat di laut, tiga tingkat di darat. Tiga tingkat laut apa? Mikroorganisme laut seperti jamur, ganggang ya. Kemudian tumbuhan laut dan hewan laut. Tiga tuh. Naik ke darat dari mulai mikroorganisme darat, kemudian tumbuhan darat, binatang darat. 6. Nah, kalau semuanya sudah dilewatin dan mulai sadar, jiwanya udah mulai mateng, nah itulah momen
manusia menunggu kendaraan berikutnya berupa manusia itu yang sempurna tadi ya. Dan totalnya tadi perjalanannya lama banget ya. Ya. Nah, gitu. Nah, konteks ayat yang menunjukkan bahwa biota laut dan biota darat adalah juga manusia gitu. Manusia kan hewan, bukan hewan, hayawan sebetulnya. Makhluk darat juga sebetulnya. Jadi baik manusia, tumbuhan maupun binatang punya jiwa gitu ya. Punya nafas namanya. Punya nafas dan akan merasakan maut gitu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Merasakan maut itu kan nggak sekali. Ketika jiwa keluar dari raga, itu namanya maut. Keluar dari raga, masuk kendaraan berikutnya. Keluar lagi, maut. Masuk lagi, terus begitu. Selama 5,475 miliar tadi ya. Jadi banyak banget kendaraan yang sudah kita kendarain sebetulnya. Cuman kita dibikin lupa aja deh. Kayak gitu. Ah, baik manusia, tumbuhan maupun binatang juga punya nafas, punya jiwa dan akan merasakan mati namanya. Mati itu ketika keluar dari raga. Dan bahan baku kendaraan manusia, mau itu tumbuhan, mau itu hewan, tercipta terbuat dari air. Ya, karena kehidupan diciptakan dari air kan di surat 21:30. Tumbuhan juga dari air, hewan juga dari air, manusia juga dari air ya. Jadi air itu penting. Unsur kehidupan tuh air, H2O. Di mana ada air, di situ ada kemungkinan ada kehidupan di situ. Nah, kemudian bahwa segala sesuatu yang hidup itu ya, segala sesuatu yang hidup ditumbuhkan dari bumi istilahnya. Maka bumi itu sebagai tempat kehidupan namanya. Mesti ada lahannya gitu kan. Bumi tempat kehidupan gitu. Istilahnya itu dalam Quran ya. Juga dikatakan dalam Quran bahwa hewan itu juga umat seperti kamu gitu. Seperti kamu. Nah, jiwanya ya sedang berproses. Nah, sebelum ini ketika jiwa sudah melewati semua kendaraan tadi dalam proses pematangannya, nah ketika dia mau berkendaraan manusia juga masih ditawarkan, masih di interview gitu. Misalnya gini, ketika perjalanannya ingin menjadi manusia nih, masih di interview. Jika kamu diberi kesempatan hidup berkendaraan sebagai manusia, bisa nggak kamu hidup lebih baik gitu? Masih ditanya. Kalau bisa lanjutin. Kalau enggak, kamu bisa nolak duluan gitu. Nunggu dulu nanti aja gitu misalnya. Ditawar namanya. Jadi diberi tawaran dulu gitu. Lihat ayatnya di surah 486 kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu dihormati dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Ini koreksi terjemahannya ya. Wa idza huyyitum. Huyyi itu dari kata hayyun. Artinya hidup. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyu itu zat yang maha hidup. Wa idza huyyitum dan apabila dan jika kamu dihidupkan bitahiyatin dengan sebuah kehidupan. Fahayyu maka kamu harus hidup bi ahsana minha lebih baik dari kehidupan kemarin, dari kehidupan sebelumnya. Ya, auruduha kalau kamu nggak sanggup, kamu boleh menolaknya. Rudu itu mengembalikan atau menolaknya. Gitu ya. Kenapa? Karena di surat 67 ayat 2 manusia itu dimatikan dan dihidupkan agar lebih baik amalnya kan? Gitu. Nah, kalau nggak lebih baik ya udah ditunda aja dulu, sayang nanti. Karena ngulangnya kelamaan nanti kalau gagal tuh. Sama begitu. Apabila kamu dihidupkan, dihormati bahasa aku terjemahannya. Dengan suatu kehidupan, penghormatan, maka hiduplah lebih baik. Atau kamu boleh menolaknya. Jadi ada tawaran itu juga. Makanya ada orang, maaf, misalnya meninggal di dalam rahim kan, keguguran, belum jadi, udah mati.
Ada orang lahir, masih bayi, meninggal. Atau ada orang meninggal sebelum balik. Itu berarti dia mengembalikan kehidupan namanya. Dia nggak sanggup menunda namanya, nunda dulu. Ditunda. Tapi kalau lewat balik, kita sudah tekan kontrak tuh akan lebih baik artinya dari sebelumnya. Artinya Bapak Ibu, kalau sekarang kita lahir sebagai manusia, berarti kehidupan kita sekarang sebenarnya lebih baik daripada kehidupan sebelumnya gitu. Dan harus lebih baik dari sebelumnya. Jangan lebih buruk gitu. Nah, karena sudah berkendaraan mulai dari biota laut yang 3 kelas tadi, terus biota darat, maka sang jiwa tadi, sang nafas setelah berkendaraan disebut sebagai Adam, dan Adam itu harus berpengalaman menjadi semua nama, baru disebut sebagai manusia kan. Nah, manusia juga nggak langsung jadi basar, an'am dulu gitu karakternya seperti binatang, baru jadi nas, masih lupa, baru insan, mulai belajar, baru basar, sempurna. Akhirnya atau sampai akhirnya menjadi manusia lagi. Nah, dan manusia itu akan disebar, diciptakan, dilahirkan 8 ras. Ya, kalau Kang Yodi sekarang dites DNA-nya, kira-kira rasnya apa, Kang? Melayunya masih ada nggak Melayunya? Kayaknya banyakan Cinanya ini mas sipitnya ada tuh. Ini campuran Cina sama Arab kayaknya nih. Karena sekarang ras yang murni udah jarang kan, udah banyak campur gitu. Campur-campur. Ya, banyak campurnya gitu. Ya, mangga ada mau pamit. Gitu. Ah, 8 ras itu kemudian kan jadi silang tuh nyampur gitu ya. Ras manusia itu 8. Nah, setelah lahir, ketika manusia itu lahir, maka dia harus diaktifasi oleh Allah tentang 3 kegelapannya tadi. Apa? Pendengaran, penglihatan, dan hatinya. Supaya hidup, maka diberi ruh. Ruh itu sebagai aktivator untuk mengaktifasi pendengarannya hidup, penglihatannya hidup, hatinya hidup. Nah, setelah diaktifasi, baru manusia bisa mendengar kan? Mendengar, melihat, dan bisa memahami. Nah, ketika manusia lahir, ini PPH-nya nggak hidup, nggak jalan, berarti ruhnya nggak jalan tuh, maka tidak akan diminta pertanggungjawaban. Nah, gitu ya cerita panjangnya. Nah, di surat 22 ayat 5, kemudian 1670, setelah menjadi manusia, mereka akan dilupakan. Jadi ketika berkendaraan manusia, nah manusia tuh dilupakan gitu. Dilupakan apa? Masa lalunya gitu. Yang sudah berkendaraan tadi banyak itu tadi. Lu, aku nggak inget ya. Ya emang dilupakan lah, dibikin lupa gitu. Ya, coba lihat ayatnya. Surat berapa tadi? 1670 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah atau pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Hmm. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Ya, jadi ketika lahir sebagai manusia, dilupakan supaya dia tidak mengetahui sesuatu yang dulu pernah diketahui. Ya, gitu ya. Jadi data-data masa lalu nggak ingat tuh, blank aja. Taunya brojol aja jadi manusia. Gitu. Arzalil umuri bukan pikun, karena pikun itu kan masih ada yang ingatnya kan. Ini kalau arzalil umur itu dikembalikan ke apa namanya tuh, umur yang paling lemah, supaya tidak tahu sesuatu pun yang dulu pernah diketahui. Jadi kembali, jadi tadi ketika jiwa berkendaraan manusia, data-data kemarinnya lupa tuh. Ya, gitu. Bisa nggak dibuka? Kalau ada yang buka sih bisa aja. Gitu ya. Nah, juga kalau kita lihat ayat yang lain, di surat 57 ayat 20, kehidupan tuh ada dua. Kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Itu aja hidup tuh. Dunia, akhirat, dunia, akhirat, dunia, akhirat. Gitu ya. Kita lihat 5720.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Oke. Jadi namanya kehidupan itu cuma dua. Kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Kehidupan dunia tiga tingkat. Kehidupan akhirat juga tiga tingkat. Bukan tingkat, ya, tiga opsi lah. Kehidupan dunia itu isinya panca, pesona, kesenangan yang menipu. Apa? Permainan, perhiasan, dan bermegah-megahan. Permainan itu ini masa anak-anak, perhiasan masa remaja, bermegah-megahan ketika dewasa. Ini aja dunia itu. Kalau enggak permainan, perhiasan, atau bermegah-megahan. Nah, di akhirat juga ada tiga opsi. Ada azabun, neraka. Ada magfiroh, pengampunan. Berarti dia menjalani kehidupan di bumi lagi. Dan yang ketiga, waridwanun. Ridwan itu berarti keridwan Allah. Dia kemudian kembali ke bumi surga gitu. Itu aja pilihannya di akhirat itu. Azab, ampunan, atau keridoan gitu ya. Nah, berarti setiap jiwa itu akan dinaikkan derajatnya bertingkat-tingkat atau berbeda-beda sesuai dengan iman dan amal solehnya masing-masing. Tergantung tiketnya. Jadi di akhirat pun manusia bertingkat derajatnya itu gitu ya. Jadi tergantung kualitas keimanan dan amal amal solehnya gitu. Nah, kalau kita lihat Al-Quran, itu ada beberapa sebutan kelompok manusia. Ada Bani Adam, nanti ada Bani Israel gitu ya. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Sabiin, ada Mukmin. Nah, masing-masing itu punya karakter sendiri. Itu kan derajatnya manusia. Yahudi apa, Nasrani apa, munafik apa, kafir apa gitu, musyrik apa dan seterusnya. Fasik ada lagi. Ada namanya mustahzi, ada mutakabir. Itu yang negatifnya kan. Kalau yang positifnya ada mutakin, ada mukmin, ada musin, ada muslim gitu dan seterusnya. Nah, itu masing-masing nanti punya derajat yang berbeda-beda. Oke, sebagai penutup aja ya pada pembicaraan perjalanan jiwa. Jadi, dalam setiap periode kehidupan, jadi manusia itu ada periodenya. Orang nyebutnya peradaban ya. Pada setiap periode kehidupan, itu memerlukan waktu 50.000 tahun. Jadi satu putaran periode atau satu periode putaran kehidupan atau satu peradaban itu memerlukan sekurang-kurangnya 50.000 tahun. Nah, dalam waktu atau dalam periode 50.000 itu ada yang zolim, ya, ada yang tadi jahil, ya. Zolim itu kalau jiwanya amarah, jahil kalau jiwanya lawamah, selamat takwa ketika jiwanya mutmainnah. Itu dalam setiap itu selalu ada tiga itu tadi itu ya. Jadi satu putaran periode kehidupan manusia itu 50.000. Jika bumi kita sudah berusia 5,7 miliar, dibagi 50.000, dapat berapa tuh? Ada 9.000, 5,4 miliar. Atau 5,7 ya? 4,5. 4,5 miliar usia bumi kita dibagi 50.000. Karena satu putaran periode kehidupan manusia 50.000 tuh. Putarannya itu.
Berarti 9 ya. 9.000 ya. Berarti sudah ada 9.000 periode episode kehidupan manusia di bumi. Manusianya itu. Nah, kalau kita nanya kita sudah berapa kali menjalani kehidupan di bumi ini nih? Dari 9.000 tadi. Jangan-jangan udah berkali-kali nggak lulus-lulus nih. Ya, gitu. Jadi setiap 500, 1.000, 25, 50.000 itu selalu ada peristiwa besar di dunia gitu. Berupa kehancuran, hancur balik lagi, kematian segala macam. Ada putarannya namanya. Ya, itu ngitungnya dari mana? 50.000, ada 25.000, ada 1.000, ada 500. Ya, ukuran sehari di galaksi gugus bintang ya. Gugus bintang bintang kan 1.000 tahun. Di surat 22 ayat 47, 15 ayat 16. Nah, sehari di gugus-gugus bintang di supercluster 50.000 di surat 70 ayat 4, kemudian 25, 61. Jadi putarannya itu 1.000, 50.000. Paling lama tuh 50.000 tahun ya putarannya itu. Nah, ketika ada penghancuran, orang nyebutnya kiamat, maka kehidupan dihancurkan kecuali yang mukmin atau muslim diselamatkan. Jadi dalam setiap kehancuran tuh selalu ada yang diselamatkannya gitu, diselamatinnya. Kalau di film 2012 tuh yang diselamatkan yang masuk kapal tuh. Itu yang melanjutkan kehidupan berikutnya lagi, berkembang lagi, nanti dihancurin lagi. Tapi setiap kehancuran ada yang selamatnya, nggak semuanya binasa gitu. Gitu ya, di surat 51, 35, 36. Ya, nah kalau kita review dari awal penciptaan alam semesta, dulu langit dan bumi ini satu, terus dipisahkan jadi dua, langit, bumi. Nah, alam semesta di dalam Quran disebut sebagai alamin. Alamin itu plural ya. Berarti alam ini banyak. Minimal tiga lah, tiga gugus setidak-tidaknya. Kalau enggak tujuh kan. Ada tata surya, ada galaksi, ada supercluster kan. Andromeda dan seterusnya itu kumpulan dari galaksi. Jadi tiga, tiga apa namanya tuh. Minimal alam itu tiga tadi. Alamin. Makanya alhamdulillahi robbil alamin. Alam-alam gitu. Jadi ada alam di tata surya, ada di galaksi, ada di supercluster tadi yang satu putaran seharinya kan beda-beda itu. Sehari di bumi 24 jam, di galaksi 1.000, supercluster 50.000 gitu. Nah gitu. Nah, kita nanti dapat angka tuh. Ya, nah di setiap saat ada bumi yang dihancurkan, juga ada bumi yang diciptakan lagi. Karena bumi adalah tempat kehidupan, ya. Jadi setiap penghancuran bumi selalu ada disisakan orang yang beriman dan orang-orang yang tadi yang berserah diri muslim. Karena buminya alamnya banyak, buminya juga banyak. Ya, walaupun satu ketika kan tadi putarannya setiap bumi akan menjadi neraka. Ketika bumi ini hancur, ada bumi yang lain yang sudah disiapkan dan seterusnya begitu. Agar manusia mencapai kesempurnaan gitu. Demikian informasi tentang perjalanan sang jiwa dari mulai amarah, lawamah sampai mutmainnah, dari kendaraan yang tadi biota laut, tumbuhan laut, binatang laut, biota darat, binatang darat, hewan darat sampai menjadi manusia sempurna yang jiwanya mutmainnah gitu ya. Kemudian jadi kami itu baru sudah bisa pulang kepadanya, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Rojiun berarti sudah kembali kepada Tuhannya. Itu sudah sempurna berarti perjalanan jiwa. Gitu. Insya Allah semoga bermanfaat. Terima kasih Kang Yodi. Perjalanan jiwa sudah selesai. Saya kembalikan ke Kang Yodi. Silakan Kang Yodi. Baik, Kang Gip, hatur nuhun. Alhamdulillah. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Kita sediakan berapa menit ya Kang untuk pertanyaan. Barangkali Bapak Iya, Ibu ada yang silakan. penasaran, ingin bertanya, mangga dipersilahkan. Mau via chat atau langsung silahkan Bapak Ibu. Mau pamitan silakan. Mau pamitan. Halo, ada Ibu Yeti, ada Teh Lilis, ada Bu Leni di Pontianak, ada Ibu Mira.
Ada ini Anis, Ibu apa Bapak ya? Mohon izin nanya Pak Iip, Oke, silakan Bunda Lina. Bunda Lina di Balikpapan ya? Pekanbaru Pak. Oh, bukan Balikpapan. Bukan, Pekanbaru. Pekanbaru baru kemarin sudah lupa ya. Iya, Ya, silakan Bunda, monggo. iya, makasih Pak Iip. Gini Pak, dari siklus perjalanan manusia itu sepertinya dari eh, kebangkitan gitu ya Pak. Itu sampai miliaran tahun Pak. Nggak waktu yang singkat gitu, gitu panjang perjalanan hingga manusia dibangkitkan kembali jadi manusia sempurna itu prosesnya cukup lama sampai miliaran tahun. Pertanyaannya Pak, kenapa ya Pak kok begitu lamanya proses perjalanan hingga untuk kembali mendapatkan casing manusia, Ya tapi lagi. ketika dibangkitkan manusia itu belum dapat hidayah atau berpetunjuk gitu, Pak. Balik lagi, dosa lagi ya. Iya, Pak. Jadi seolah masih dalam fase kegelapan gitu. Makanya kan karena dalam fase kegelapan, makanya tanpa disadari dengan Al-Quran pun didustakan gitu ya, Pak. Iya. Nah itu manusia tuh begitu, Bu. Udah lama-lama diproses. Pas jadi manusia, jolim lagi. Jadi manusia, jahil lagi. Nah, ini Iya. sebetulnya nanti bisa diterangkan di tema kebangkitan, Bu. Jadi kalau kita bicaranya kebangkitan, orang nyebutnya reinkarnasi. Itu ada dua jenis kebangkitan. Ada kebangkitan sempurna, ada kebangkitan tidak sempurna. Ya, jadi ketika manusia itu mengalami proses kematian, sementara dia belum lulus tuh, belum lulus ujian, berarti dia mesti melewati proses pematangan. Nah, dalam proses menjalani proses pematangan itu dia akan masuk neraka namanya, Bu. Ya, nah dalam dalam prosesnya itu dia mesti berkendaraan menjadi semua nama. Jadi merayap lagi dari biota laut sampai nanti biota darat sampai jadi manusia. Nah, namanya kebangkitan sempurna. Jadi kebangkitan sempurna itu dia berkendaraan kembali menjadi semua nama. Untuk berkendaraan menjadi semua nama memerlukan waktu tadi. Satu kali putarannya 5,475 miliar tahun. Itu namanya proses kebangkitan sempurna atau reinkarnasi sempurna. Nah, ada yang kebangkitan tidak sempurna gitu. Tidak harus menjalani, tidak harus berkendaraan menjadi semua nama. Jadi dia lahir kembali sebagai manusia. Paling cepatnya itu setengah hari, Bunda. Paling cepat ya. Iya, Pak. Iya. Paling cepatnya setengah hari, paling lamanya 50.000 tahun. Jadi gini, misal gini, ada orang meninggal jam 6 pagi. 6 pagi itu, jam 12 siang dia sudah lahir lagi jadi manusia. Paling cepatnya setengah hari. Paling lamanya 50.000 tahun lahir jadi manusia lagi. Tidak sampai 5,475 miliar. 5,47 miliar itu bagi jiwa-jiwa yang amarah atau jiwa-jiwa yang zolim yang tidak lulus. Tapi jika yang meninggalnya itu tidak zolim, tidak jahil, tapi masih banyak kekurangan, itu hanya her aja gitu. Maka dia akan dibangkitkan kembali secepat-cepatnya setengah hari, selama-lamanya 50.000 tahun. Lahir kembali jadi manusia untuk menyempurnakan kekurangannya. Itu namanya kebangkitan tidak sempurna. Tidak sempurna itu tidak harus melewati semua kendaraan gitu. Ya, gitu Bunda. Tapi ayatnya panjang tuh kalau diterangin. Iya. Terus satu lagi Pak, ini maaf. Heeh, Eh Kalau yang ruh itu yang ditempatkan ini apa namanya casingnya di hewan gitu. heeh. Terus ketika terkadang kita mimpi ketemu ruh saudara kita gitu. Jadi itu gimana tuh Pak?
Ya, kalau lihat di surat 3942 itu ketika manusia mati dipegang jiwanya. Juga Iya, orang yang ketika tidur dipegang jiwanya jiwanya. juga. Nah, ketika kita tidur bisa saja kita bertemu yang bersifatnya astral tadi, bersifat jiwa ya. Jadi sesama Iya. jiwa yang dipegang oleh Allah, baik jiwa yang masih hidup dalam keadaan tidur maupun yang sudah mati, itu bisa dipertemukan. Ya gitu. Termasuk termasuk jiwa mereka yang mohon maaf sedang menjalani Tadi eh proses ya proses termasuk pematangan, iya. sama. Kalau kita Oh, lihatnya mereka susah, menderita, berarti mereka sedang menjalani proses pematangan tuh, iya. atau sedang Tapi nggak menjalani. diperlihatkan. Tapi nggak diperlihatkan ke kita ke singa di mana gitu ya Pak. Tetap kita eh, Ya, karena pertemuannya mereka, dalam mimpi ya kan. mereka tidak bisa Sherlock masalahnya, Bu. Sherlock tuh mereka posisinya di mana? Kita memang kadang-kadang nggak dikasih tahu. Hanya di hanya diperlihatkan mereka seperti apa kondisi atau keadaannya aja. Oh, Ya, gitu. misal gini ya. Ini pengalaman dulu. Saya waktu SMP tinggal di pondok tuh. Ya, Ya, ketika pulang dari pondok, kemudian nenek saya bercerita. Nah, ini nenek mimpi dia melihat saudaranya, kakak kandungnya yang udah meninggal, Bu. Ini iya, kok melihat dia kok susah amat ya? Apa yang dilihat nenek? Dia merangkak di padang pasir yang kering, kerontang, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Tapi nenek nggak bisa nolong. Pokoknya dia menderita aja gitu ya. Dia ya. ada di sebuah apa tadi padang pasir, kering, kerontang, nggak ada air, nggak ada tumbuhan, kelaparan, kehausan gitu, kepanasan gitu. Kata nenek begitu. Itu maksudnya apa ya? Kayak gitu. Saya waktu itu nyeplos aja, Bun. Ya. Nek, gini, itu kan saudara nenek itu meninggal kan tidak punya kerabat, tidak punya keluarga. Jadi si nenek itu, si kakaknya nenek itu, saudaranya itu, dia hidupnya tidak nikah gitu. Jadi Hmm, waktu meninggal nggak ada anak yang mendoakan, nggak ada suami yang gitu. Oh iya, mungkin, saya waktu itu gitu. Mungkin Allah memperlihatkan kepada nenek kondisi saudara nenek di sana di akhirat gitu. Kalau yang nenek lihat adalah dia menderita, ya berarti dia sedang menerima konsekuensi, sedang dihisap. Terus nenek mesti gimana dong? Ya nenek doain aja gitu. Kirim doa, kirim Fatihah, ya mudah-mudahan dosanya diampuni, doa nenek diterima oleh Allah, gitu. Meringankan beban saudaranya nenek tadi itu. Nah, ya udah kalau gitu akan nenek doakan. Sampai pergi lagi ke pondok tuh, Bu. Sebulan berikutnya kembali pulang ke rumah. Nenek saya cerita lagi. Nah, nenek mimpi lagi. Setelah sebulan itu, Bun. iya, Nah, sekarang nenek diperlihatkan dalam mimpi, saudara nenek itu sekarang sedang berada di taman, gitu kata nenek. Berada di taman, terus mereka, dia terlihat seperti bahagia, gitu. Oh, berarti doa nenek diterima oleh Allah. Dosa-dosa saudara nenek diampuni oleh Allah. Sekarang dia mendapat fasilitas yang tadinya di padang pasir, sekarang di taman surga gitu. Nah, lalu iya, neneknya menjadi senang tuh. Alhamdulillah katanya sekarang berarti saudara nenek diampuni ya. Iya begitu. Itu diperlihatkan lewat mimpi tuh. iya, Pun mungkin beberapa kali. Nah, dalam mimpi cuma diliatin tapi nggak bisa bantu kan gitu. Ternyata iya, bisa dibantu dengan doa. Makanya doakan semua ibu, semua makhluk ruh dan jiwa, Bu. Dari mulai alam neraka, alam jin, alam setan, alam dedemit, alam malaikat, alam manusia, alam tumbuhan yang menderita, semoga diampuni dosanya gitu. Nggak masalah, semua doain aja semuanya. iya, Karena gini, kita juga tidak tahu kan kalau kita mati, kita masih banyak dosa. Kalau kita tidak pernah mendoakan, terus siapa yang nanti iya, mendoakan kita, Bu? Dan ketika kita sering mendoakan mereka yang sudah wafat, Bu, nama kita ini dikenang oleh mereka. Jadi ketika jiwa kita nanti masuk ke alam itu, kita seperti artis yang
apa namanya disambut, terima kasih kamu dulu telah mengirim doa ke saya gitu. Dibantu. Itu mah gambarannya begitu. Jadi yang Hmm. tadi durasi ahkoba sampai 5,475 miliar kali dua itu Bun, itu Ya, adalah bagi yang jiwanya yang amarah dan ya, siap. lawamah, yang jolim dan jahil. Jahil. Nah, sementara bagi jiwa-jiwa yang sudah sadar itu tidak zolim, tidak jahil, atau tidak lagi amarah, itu akan dibangkitkan tidak sempurna. Dalam arti tidak akan melewati semua kendaraan lagi gitu. Makanya ada yang dibangkitkan dalam durasi setengah hari gitu. Setengah hari paling cepat, paling lamanya 50.000 tahun. Untuk jadi lahir kembali untuk menyempurnakan kekurangan. Orang nyebutnya apa? Di hair lah, hair ya. Hair aja. Ya, Kan masih kurang, masih harus bayar utang nih, belum selesai nih, gitu aja. Jadi lahir kembali jadi manusia tuh gitu. Enggak melewati fase yang tadi lagi gitu. Makanya ya jangan mati dalam keadaan zolim atau jahil, jangan mati amarah atau lawamah. Karena muternya itu berkendaraannya lama banget soalnya. Ya gitu Bunda ya. baik Pak. Terima kasih Pak Iit. Terima kasih, optimis ya. Ya. Oke gitu. Masih ada kah? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Leni atas pertanyaannya. Kang Iip atas Lina, jawabannya. Terima kasih. Bu Lina bukan Leni. Leni. Bu Lina. Bu Leni Ya. Pontianak. Nah, salah. Oh iya, Bu Lina siap bukan Bu bahas. Lina. Kang Ip, gantian Baik. sekarang Bu Leni mau nanya. Sekarang Bu So, Leni. maka silakan Ya, Bu Leni. Di makanya absen sih. Di ya, absen sih Kang Yodi di absen tadi. iya tadi Bu Lina sekarang Bu Leni. Ya. Jadi itu kan kalau kita lihat kehidupan sehari-hari itu kan ada jiwa yang pemarah, itu termasuk amarah ya Kang ya. Jadi gimana tuh orangnya tuh pemarah, tapi hatinya tuh sebenarnya baik, cuman caranya tuh kayaknya marah, apa ya menggebu-gebu itu gimana tuh Kang? Jiwanya termasuk jiwa apa tuh Kang? Ada nafsu amarah, ada orang yang suka nafsu marah-marah. Ah, Apakah amarah sama dengan marah-marah, Bu? ya, Jadi marah-marah dalam istilah kita berbeda dengan amarah ya dalam bahasa Quran. Ya, apa bedanya? Kalau marah-marah itu kan berarti emosional kan? ya, Itu namanya goib. Kalau amarah itu namanya godob, godob. Makanya iyakum wal godoba, hati-hati dengan godob. Godob itu artinya pemarah. Ketika kamu marah, coba kamu rubah posisi dari berdiri menjadi duduk, duduk berbaring. Godob itu artinya pemarah, jadi emosional gitu. Ada ya, goizo, ada amarah. Nah, coba lihat ayatnya mana amarah, mana yang marah-marah ya. ya, Tapi dua-duanya negatif sebetulnya, negatif. Bagusnya sih dihindari, dikurangin, ya. durasinya dikurangin, jangan sering-sering. Kalau suka marah-marah ya sehari sekali gitu ya, atau sebulan sekali lah. Ini yang amarah dulu, yang amarah. Amarah itu apa? Suratnya 12:53 tuh yang ada kata amarah tuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ada kalimat inna nafsa la ammaroh. La ammarotun bisu. Jadi nafsu amarah itu juga bisa bermakna, nafsu itu kan isinya keinginan. Ya, Keinginan melakukan kejahatan. Nafsu yang selalu menyuruh kepada kejahatan. Ya, orang berbuat jahat mesti marah-marah nggak, Bu? ya. Halo? Orang yang berbuat jahat harus marah-marah nggak? Hah? Bisa nggak berbuat jahat tidak harus marah-marah? Tidak, Bisa. tidak harus. Bisa. Penipu itu ketika Ya, dia menipu marah-marah nggak, Bu?
Manis sekali. Oh, Enggak, manis sekali. Ya, ketika koruptor itu korupsi, marah-marah nggak dia, Bu? enggak. Oh, kalem gitu kan, jebret aja. Berapa Ya, triliun tuh. Kan ya, Bu? ya. Nafsu amarah itu nafsu yang selalu menyuruh, mendorong berbuat jahat, Bu. Namanya amarah. Dan orang berbuat jahat tidak harus dengan marah. Marah. Kadang-kadang orang baik kelihatannya, Bu. Tapi jahat banget. Ya, Masa dia korupsi berapa ribu triliun tuh? ya. Astagfirullahaladzim. Oh, mukanya manis ya, Bu ya? Tapi, oh kalem. Orang namanya psikopat tuh, kelihatan nggak sih dia marah-marah, Bu? Enggak. Oh, kalem. Ya gitu nggak? Hmm, Padahal nafsunya apa? Marah itu. Oh, nafsunya amarah tuh, Bu. Nah, nafsu amarah itu artinya jiwa yang di Yang dalamnya ada keinginan selalu berbuat jahat. jahat. Gitu. Itu definisinya dulu ya. Makanya jangan amarah. Jangan ada keinginan berbuat jahat di dalam diri kita. Nah, ada juga yang disebut dengan marah-marah. Ibu marah-marah sama anaknya. Karena anaknya apa, Bu? Nakal misalnya kan. Ngasih. Nah, ketika ibu marahin anak, ibu jahat nggak sama anaknya, Bu? jahat ah. Nah, kan tadi kata ibu niatnya mah baik. Oh iya iya iya. Niatnya baik, cuma caranya Kan ya Kang. niatnya baik. Ibu nggak Ya, ingin anaknya nakal. Ibu ingin anaknya rajin kan? baik. Ya ya. Rajin. Nah, cara ibu orang tua ngingetin anaknya kadang-kadang dengan marah-marah. Marah, Nah, sehingga pesannya tidak tersampaikan. sampaikan. Nah, kalau marah-marah dalam hal itu gimana? Itu amarah bukan jiwanya, Bu? Bukan. Bukan, karena amarah tadi, nafsu amarah itu adalah Berbuat. jiwa yang selalu menyuruh berbuat jahat, kan? Mm, Ibu Ya, marah-marah karena sayang. Nah, mm, marah-marah di ya, situ. Nah, sebaiknya juga dihindarin. Kenapa? Karena pesannya nanti tidak akan sampai ke anak. Yang ditangkap oleh ya, anak, ibu pemarah-marah aja gitu. Nah, ya, ya. nah ini ayatnya di surat 3:159. 3159. 3:159. Nah, gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Aha, jadi kalau kita lemah lembut, dapat apa? Dapat Rahmat, rahmat. Dapat rahmat. Disebabkan rahmat, kamu berlaku lemah lembut. lembut. Ketika kita tidak lemah lembut, marah-marah tadi, berarti rahmatnya Nggak dicabut. dapat. Nah, gitu, Bu. Kita nggak punya Iya. rahmat nih, gitu. Terus, Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. kalau itu namanya bukan amarah, tapi fadzon, Bu. Walau kunta fadzon, golidol kolbi namanya. Fadzon itu kasar, gitu, Bu. ya, Jadi marah-marah itu sikap kasar, tidak lemah Udah lembut. lemah lembutnya ya. Kita niatnya baik kan, ya, tapi caranya dengan fazon, tidak dengan lemah lembut. ya, Ketika ibu marah-marah, itu bukan amarah, tapi namanya fazon. Fazon itu kasar. Nah, ketika kita ya. kasar, niat kita yang baik, nyampainya baik nggak? Enggak. Jadi malah nyampainya jadi nggak baik. Sekiranya Ya, kamu bersikap keras, tadi marah-marah itu fazon namanya. Atau kasar, tentu mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, malah tambah jauh kan? ya, Tambah jauh gitu. Maka nih, karena itu maafkanlah mereka. Nah, berarti kita yang mesti jadi pemaaf, mohonkan ampun bagi mereka dan ya, musyawarah saja dengan mereka gimana ngobrol baik-baik. Sehingga
ya sampai pesannya gitu. Nah, kalau dengan cara yang kasar, nah kata-kata kasar itu kan malah jadi jauh gitu. Tidak Iya. sampai informasinya. Berarti itu pun mesti dikurangin, dihindarin gitu. Kecuali komandan ngasih ngasih instruksi sama bawahannya kan mesti kenceng tuh, bukan kasar, tegas gitu. Ya, gitu Bun. Oke, siap Kang. Makasih. Oke, thank you. Thank you Halo, Kang. Baik, cukup. alhamdulillah. Udah jam 10. Sepertinya sudah cukup dulu ya, Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Kita sambung lagi di pertemuan berikutnya dengan Kang Iip. Berarti Kang Iip untuk berikutnya nih Kang, kira-kira apa nih Kang yang akan disampaikan? Iya, apa aja lah nanti. Iya. Untuk perjalanan jiwa selesai lah intinya Kang Ya, ya. perjalanan jiwa dianggap sudah selesai. Nanti perjalanan berikutnya untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, maka dibutuhkan kesadaran. Ya, jadi kita boleh bicara tentang kesadaran, boleh bicara tentang kecerdasan, supaya makin sadar kita menjalani hidup dan semakin cerdas dalam menyikapi hidup ini juga gitu ya. Ya, Begitu kan. Pilihannya nanti ada beberapa banyak sih. baik siap. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Iip sudah menyampaikan ilmunya pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengaplikasikannya Kang. Itu intinya Kang. Iya, siap itu benar. Amin. Itu yang Ya, karena memang ini sangat penting sekali untuk kehidupan kita nih ya Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup, karena memang seperti biasa ya Kang ya, setan berpotensi untuk melemparkan kembali nih apa yang sudah disampaikan. tutup dengan Kita ta'awudz. sama ditutup dengan ta'awuz, a'udzubillahi Auzubillahi minasyaitonirrajim.